Halo sobat alur film yang budiman. Nah, pada video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Prey. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue berterima kasih buat kalian semua yang udah sempetin buat nonton video ini, dan juga buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Gue doain kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Naru dan juga anjingnya yang bernama Sari mencoba untuk berburu rusa. Sayangnya Naru yang masih kurang berpengalaman harus rela kalau buruannya pergi meninggalkan dirinya. Tak lama kemudian Naru mendengar suara gemuruh di langit dan melihatnya. Naru pun kembali ke pemukiman sukunya. Ia kemudian berlatih berburu bersama kakaknya yang bernama Tabe. Naru menceritakan kepada Tabe tentang apa yang dilihatnya saat berburu rusa tadi. Ia beranggapan kalau itu adalah pertanda kalau dirinya telah siap untuk melakukan Kuhtamiya, yaitu ritual berburu hewan buas sebagai tanda kalau mereka diakui menjadi pemburu di suku mereka. Namun Tabe masih melarang Naru untuk melakukan Kuhtamiya, karena menurutnya Naru adalah seorang wanita dan tidak seharusnya ia menjadi seorang pemburu. Ketika mereka kembali ke pemukiman, ada sebuah berita kalau salah seorang anggota sukunya diserang oleh singa. Tabe yang merupakan pemburu nomor 1 di suku mereka, berangkat untuk mencari orang yang diserang singa itu bersama dengan pemburu yang lain. Di waktu yang sama, ada seorang alien pemburu yang kita sebut sebagai predator turun dari pesawatnya di hutan tempat Tabe dan pemburu lain sedang mencari anggotanya. Di tengah pencarian, salah seorang pemburu menemukan Naru yang menyelinap mengikuti mereka. Anggota pemburu yang lain melarang Naru untuk mengikuti. Namun Tabe meminta anggota pemburu yang lain untuk tetap mengajak Naru, karena Naru memiliki kemampuan melacak jejak yang baik dan juga pengetahuan di bidang medis. Mereka lalu melanjutkan pencariannya, sampai kemudian menemukan temannya yang diserang oleh singa. Naru memberikan orang yang terluka itu pertolongan pertama. Naru dan para pemburu membawa anggotanya yang terluka kembali ke pemukiman mereka. Sedangkan Tabe ditemani oleh seorang pemburu memutuskan untuk mencari singa yang menyerang anggota mereka. Di perjalanan pulang, Naru melihat ada bangkai ular yang sudah dikuliti dan juga sebuah jejak kaki yang belum pernah ia lihat selama ini. Naru kemudian meninggalkan kelompok itu untuk pergi memberi peringatan kepada kakaknya. Saat Naru berhasil menyusul kakaknya, mereka sudah berada dekat dengan singa buruan mereka. Karena hal itu, Tabe menghiraukan peringatan Naru tentang jejak kaki makhluk yang belum pernah ia temui selama ini. Tabe mencoba untuk memancing singa buruannya untuk nanti dihabisi oleh Naru. Namun ketika Naru dan seorang pemburu bersiaga di pohon, pemburu yang menemani Naru diterkam oleh singa buruan mereka. Naru yang panik segera mengambil tombaknya, yang kemudian ia berhasil menusuk singa itu. Sayangnya, Naru pingsan karena terjatuh menghantam batu. Saat tersadar, Naru sudah ada di dalam tenda bersama dengan ibunya. Ia diberitahu kalau Tabe telah membawanya pulang karena khawatir akan dimangsa oleh singa. Sedangkan Tabe kembali ke hutan untuk menghabisi singa yang tadi telah cedera akibat tusukan tombak Naru. Tak lama kemudian, Tabe kembali membawa bangkai singa yang ia bunuh. Di malam itu, Tabe kemudian diangkat menjadi pemimpin pemburu yang baru. Sedangkan Naru yang gagal membunuh singanya merasa sangat kesal akan betapa lemah dirinya yang tidak bisa membunuh seekor singa. Keesokan harinya, Naru pergi meninggalkan pemukiman untuk memburu makhluk yang jejak kakinya ia temukan semalam. Ia juga membawa Sari bersamanya. Naru kembali ke tempat pertama kali menemukan jejak kaki makhluk misterius itu. Ia menyusuri hutan sambil melatih melempar kapaknya yang sudah diberi tali untuk berburu makanan. Di lain tempat, predator sedang mencari mangsa. Ia bertemu dengan seekor serigala dan menghadapinya. Kembali kepada Naru.
Ia yang tengah mencari petunjuk keberadaan makhluk misterius itu tercebur ke dalam pasir hisap. Beruntung ia dapat selamat karena kapaknya yang sudah diberi tali sebelumnya. Setelah Naru membersihkan diri, ia mendengar suara seekor beruang yang sedang makan di sungai. Ketika mengintip, tak sengaja hembusan angin membawa bau badan Naru kepada si beruang, sehingga beruang itu pun mulai mencari sumber bau tersebut. Naru yang waspada menarik busur panahnya. Namun sial, tali busurnya terlepas, yang membuat si beruang mengetahui posisi Naru akibat suaranya. Sari kemudian mengalihkan perhatian si beruang. Naru yang telah memperbaiki busurnya turun dari tebing dan bersiap memanah si beruang. Karena panahnya meleset, Naru pun berlari menjauhi si beruang. Ia masuk ke dalam tumpukan kayu yang merupakan sarang dari berang-berang. Tiba-tiba si beruang menghentikan serangannya. Naru yang terheran kemudian mengintip beruang tersebut. Ternyata beruang itu teralihkan perhatiannya oleh predator. Beruang dan predator itu pun berkelahi, sampai kemudian si beruang itu terbunuh. Naru yang melihat wujud dari predator itu bergegas melarikan diri dengan masuk ke dalam sungai lalu berenang menjauh. Naru yang selamat ini berjalan di tengah hutan sampai kemudian ditemukan oleh anggota sukunya yang diminta oleh Tabe untuk mencari Naru karena waktu itu pergi tanpa berpamitan. Naru yang tidak mau dibawa pulang kemudian berontak yang membuat dirinya harus diikat oleh anggota sukunya. Tidak lama kemudian salah seorang anggota mereka yang dibidik oleh predator tertembak oleh 3 anak panah. Karena predator ini menggunakan kamuflase, sehingga para pemburu itu kesulitan untuk menghadapinya. Sampai saat predator mengambil anak panah yang menancap di tubuh pemburu yang tewas itu, membuat seorang pemburu lain mencoba melepaskan anak panah di sekitar mayat temannya. Dan beruntung, ia mengenai lengan predator sehingga membuatnya terlihat. Mereka lalu bekerja sama untuk menghadapi sang predator. Namun sayang, kedua pemburu itu masih belum mampu untuk menghabisi predator. Naru yang melihat ada kesempatan untuk mengambil kapaknya kembali, kemudian melepaskan ikatan di tangannya, lalu melarikan diri. Sampai Naru menginjak sebuah jebakan yang membuatnya tidak bisa berlari lagi. Predator yang mengejar Naru melihat kalau Naru ini sudah tidak berdaya. Hal itu membuat predator kehilangan hasratnya untuk membunuh Naru. Karena sang predator ini tidak menyukai membunuh makhluk yang sudah lemah dan tidak ada perlawanan. Naru yang terkena jebakan kemudian tertangkap oleh orang-orang yang memasang perangkap itu, yang menyebut diri mereka sebagai trapper. Naru kemudian dibawa ke markas mereka dan dipaksa untuk menjadi umpan oleh para trapper itu. Dan ternyata kelompok Tabe yang mencari Naru saat itu juga tertangkap oleh para trapper ini. Namun sayang hanya Tabe yang selamat, sehingga Naru dan Tabe kemudian dijadikan umpan untuk memancing predator keluar. Dan entah bagaimana trapper ini mengetahui tentang keberadaan predator. Yang jelas mereka sudah bersiap untuk menghadapi sang predator tersebut. Predator yang terkena jebakan langsung disergap oleh para trapper ini. Namun mereka salah perhitungan. Sang predator yang masih sanggup bergerak menghabisi para trapper yang ada di sana. Melihat sebuah kesempatan, Naru dan Tabe meloloskan diri dari ikatan para trapper itu. Tabe yang tadi sempat melihat ada beberapa kuda yang lari, lalu bergegas untuk mendapatkan kuda sehingga mereka bisa melarikan diri dari sana. Sedangkan Naru berniat kembali ke markas trapper untuk membebaskan Sari anjingnya. Kembali kepada predator, sang predator yang kewalahan membunuh trapper satu persatu, lalu mengaktifkan sebuah bom untuk menghabisi semua trapper di sana. Naru yang menyelinap di markas trapper, kemudian menghabisi 4 orang trapper yang tersisa. Saat ia membebaskan Sari, ada seorang trapper yang selamat dari predator. Ia meminta Naru untuk mengobati kakinya yang putus. Dan sebagai gantinya, ia memberikan pistol miliknya serta mengajari cara menggunakannya. Naru memberikan sebuah ramuan yang membuat suhu tubuh trapper itu turun sehingga trapper itu merasa sangat kedinginan.
Karena suhu tubuh yang turun itu, predator yang datang ke markas Trapper mengira kalau Trapper yang selamat tersebut sudah mati. Naru mengamati hal itu dan menyadari kalau predator tidak dapat melihat manusia yang suhu tubuhnya turun drastis. Sampai kemudian si predator tidak sengaja menginjak kaki Trapper tersebut. Kemudian Sari menghampiri predator itu untuk mengalihkan perhatian, sehingga Tabe dapat menyerang si predator dari belakang. Naru kemudian menyadari satu hal lagi, kalau tembakan anak panah predator akan mengenai sinar inframerah yang keluar dari topengnya. Setelah itu, Tabe dengan tangkas menyerang sang predator. Sang predator yang tidak berdaya kemudian menggunakan kamuflasenya untuk bersembunyi. Tabe yang lengah tertusuk oleh predator dari belakang. Saat sang predator menghampiri Naru, Tabe yang masih bertahan menusuk kaki predator menggunakan tengkorak kepala singa miliknya, sehingga sang predator teralihkan perhatiannya dari Naru. Hal itu dimanfaatkan oleh Naru untuk melarikan diri. Naru yang membersihkan dirinya di sungai melihat ada seorang trapper yang selamat. Ia kemudian menangkap trapper itu guna dijadikan umpan sebagaimana para trapper menjadikan dirinya umpan. Ketika malam tiba, Trapper yang pingsan itu terbangun karena kakinya yang terpotong digigit oleh tikus. Karena teriakan Trapper itu mengundang sang predator, Naru bergegas memakan racikan obat yang membuat suhu tubuhnya menurun, sehingga predator yang kemudian datang tidak dapat melihat Naru dan melewatinya begitu saja. Predator yang tengah sibuk mengambil kepala Trapper yang dihabisinya, ditembak dari belakang oleh Naru sehingga topengnya terlepas, yang kemudian diambil dan dibawa lari oleh Naru. Sang predator yang mengikuti jejak darah dari kaki Trapper yang Naru potong, kemudian disergap oleh Naru dari atas pohon. Naru yang terhempas beruntung dibantu oleh Sari sesaat sebelum ia dilempar tombak oleh predator. Naru memanfaatkan tombak milik predator itu untuk membuat predator kehilangan satu lengannya. Kemudian dengan bantuan Sari, ia berhasil membuat predator jatuh ke dalam pasir hisap, tempat Naru pernah terjebak di sana. Namun predator yang memiliki tinggi badan yang jauh melebihi manusia biasa, masih dapat berdiri dan mengeluarkan busur panah miliknya, sehingga mengaktifkan sinar inframerah pada topeng predator yang sudah dipasang oleh Naru, menghadap kepada predator yang terjebak di pasir hisap. Predator yang tidak menyadari kalau dirinya sudah menjadi target senjatanya sendiri, kemudian meluncurkan anak panah yang ia tujukan kepada Naru. Namun karena akurasi predator yang buruk jika tidak menggunakan topeng, tembakan itu pun meleset, yang kemudian memutar menuju ke arah sinar inframerah dihadapkan, di mana sinar inframerah itu mengenai kepala predator sehingga anak panah miliknya melayang mengenai kepalanya sendiri. Setelah kematian sang predator, Naru kemudian membawa kepala predator kembali ke pemukiman sukunya. Ia membuktikan kalau dirinya mampu menjadi pemburu handal seperti kakaknya. Ibu Naru yang mengetahui kalau Naru kembali dengan selamat, merasa sangat bahagia karena ia sempat mendapatkan kabar kalau Tabe terbunuh di markas Trapper. Kepala sukunya lalu mengangkat Naru menjadi pemimpin pemburu di sukunya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Prey. Semoga video ini dapat mengisi sedikit waktu luang kalian semua, dan sampai di sini dulu untuk video alur cerita kali ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.